Dan menurut aku abis membandingkan diri tuh, kebanyakan orang tuh akhirnya komplain gitu. Karena mereka tuh berasa kagak sabar. Mereka udah membandingkan diri, kayak mereka bingung, kok si A udah tanda kutip sukses ya, kenapa gue belum bisa sukses juga nih. Dan akhirnya bikin mereka itu gak sabar, akhirnya malah komplain. Dan menurut aku tuh juga suatu kebiasaan yang bisa tanda kutip kagak sehat juga gitu loh. Karena kalau misalkan kita ngomongin usaha dan hasil, menurut aku itu bisa dibilang kagak linear. Karena bisa aja kalian usahanya ekstrim, hasilnya masih juga segitu-segitu aja. Tapi gimana caranya kalian itu bisa mencapai suatu titik yang akhirnya semuanya itu compounding, semuanya itu eksponensial di satu titik tersebut. Dan aku klaim untuk 20-an pada umumnya itu susah untuk mencari satu titik tersebut. Apalagi dengan media sosial sekarang makin berkembang, orang-orang bisa lihat pencapaian orang, prestasi orang kayak ekstrim banget gitu. Mereka pengen juga ada sesuatu yang ditampilkan di media sosial mereka. Karena itu kan bisa dibilang kan adalah suatu platform untuk kita pamer. Nah, menurut aku sih yang serem, kebiasaan buruk berikutnya adalah nggak sabar yang berujung komplain. Kok gua nggak beres-beres ya gitu loh. Kamu bisa relate gak? Atau kamu merasa itu adalah suatu aku punya observasi yang salah? Menurut aku itu relatable karena aku juga pernah ada di lingkungan yang orang tuh pada komplain terus gitu. Mereka itu komplain, tapi mereka tuh nggak mau untuk improve diri mereka sendiri. Ada orang yang komplain, berat badan aku naik nih. Ada orang komplain bahwa aku lemas banget nih. Padahal mereka komplain di titik mereka nggak mau olahraga. Mereka juga nggak jaga makan. Disinilah aku mikir bahwa kalau kalian terus komplain, lihat dulu kalian udah ngelakuin aksi apa nih untuk kalian bisa keluar dari solusi yang bikin kalian komplain itu gitu. So inilah yang titik dimana complaining itu sebenarnya adalah bukan salah dunia nih, bukan salah sesuatu dari luar rata-rata. Komplain itu sesuatu yang bisa kita kontrol ya. Yang nggak bisa kita kontrol apa, bisa kesehatan, kematian, segala macam. Tapi yang bisa kita kontrol itu kan aksi kita, habit kita bisa kita kontrol. Tepat waktu. Wah, tepat waktu benar juga. Nah, orang-orang itu komplain justru ke diri mereka sendiri. Biasanya bentuk komplain itu adalah bentuk marah terhadap mereka sendiri gitu. Kalau misalnya kita udah tahu bahwa kita tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan, menurut aku kalian bisa cek kalian punya sekeliling gitu. Dimana kan ada quote ya, dimana kalau misalnya kalian itu tahu, kalian itu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatnya kalian. So kalau misalnya 5 orang terdekatnya kalian itu tanda kutip orang-orang yang suka komplain, orang-orang yang toxic, ya pasti kalian juga jadi toxic gitu. So itu menurut aku butuh kalian mitigasi juga di umur 20-an, kalian itu pengen terasosiasikan dengan orang seperti apa. Kalian punya personal brand atau yang lebih ngomong pada umumnya reputasi. Reputasinya kalian itu sama kayak orang-orang seperti apa gitu. So aku punya rekomendasi berikutnya sih, kalau bisa coba audit kalian punya ekosistem. Dan kalau misalkan emang ada tanda kutip orang-orang yang tidak membawa kalian untuk naik kelas, ya nggak usah terasosiasi dengan orang tersebut gitu. Makanya aku pernah dengar quotes yang bilang, distance yourself from the people you don't want to become.